Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah tugas kelompok yang beranggotakan 5 orang, yaitu Adi Pandawa, Bima Setia, Melisa Nurputri, Muklis Nurliari, dan Pinanggih. Baiklah, tugas kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Arbitrase dan ADR yang diampu oleh Ibu Dika Anugrah SHMH. Makalah ini berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Positif di Indonesia. Latar belakang masalah, sebutan konflik dan sengketa sudah menjadi pembicaraan umum di dalam pergaulan hidup manusia. Istilah tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pergaulannya. Terdapat berbagai macam pandangan tentang makna konflik dan sengketa dikemukakan oleh para pakar. Di dalam istilah konflik dan sengketa terkandung pengertian adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih. Tetapi antara konflik dan sengketa keduanya dapat dibedakan. Konflik merupakan pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara para pihak yang bersangkutan. Dalam konflik terdapat dua buah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah dinyatakan atau dirasa tidak puas atas keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Sepanjang para pihak tidak dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, maka tidak akan menjadi sengketa. Namun apabila sebaliknya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa. Arbitrase merupakan sebuah bentuk peradilan yang diselenggarakan dan berdasarkan kehendak serta itikat baik dari pihak-pihak yang berselisih, agar perselisihan tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan yang dapat disimpulkan melalui penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan mata peradilan. Selanjutnya, kerumusan masalah. Dari pemaparan latar belakang tersebut, ada dua rumusan masalah, yakni yang pertama, apa saja jenis penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia? Adapun tujuan penulisan, yang pertama, mengetahui jenis penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. 2. Mengetahui pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan dari kami kelompok 1 untuk tugas hukum arbitrase dan ADR yang diampu oleh Ibu Dika SHMH. Kami kutip dari beberapa sumber, yakni dari jurnal, buku, internet, dan sumber yang lainnya. Banyak sekali kekurangan yang kami 2.1 Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia.
Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh, yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Sedangkan menurut Priyatna Abdul Rashid, alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa bentuk APS atau arbitrase atau negosiasi dan mediasi agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut. Jenis alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia ada 4, yakni nomor 1, negosiasi. Beberapa pendapat mengenai pengertian negosiasi adalah sebagai berikut. Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Menurut Gary Goldpaster, menyatakan bahwa negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam. Maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai pengertian negosiasi adalah proses dua arah dengan cara tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Dalam negosiasi terdapat dua jenis negosiasi menurut Budiono, yakni negosiasi bersifat positif dan yang bersifat negatif. Nomor 2 yaitu mediasi. Menurut Jimmy Sossembiring, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka karena tidak terdapat kewajiban para pihak untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator. Terdapat dua jenis mediasi, yaitu mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Nomor 3, konsiliasi. Beberapa pendapat mengenai pengertian konsiliasi adalah sebagai berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Menurut Gunawan Wijaya, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Nomor 4, arbitrase. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pengaturan berdasarkan undang-undang. Pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini lebih difokuskan pada kajian terhadap 7 undang-undang, baik yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa maupun undang-undang yang di dalamnya termuat pengaturan penyelesaian sengketa undang-undang tersebut. Berikut adalah 7 undang-undang yang mengaturnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mendapatkan pengaturan yang lebih luas dengan tidak mengesampingkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya. Munir Fuadi menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menekankan penyelesaian sengketa lewat penyelesaian sengketa alternatif, di samping penyelesaian lewat arbitrase. Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan terhadap sengketa yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berada dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang meliputi segala sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kewenangan para pihak untuk memutuskannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Penyelesaian sengketa dalam bidang jasa konstruksi diatur berlandaskan pasal 37 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.
PP ini mengatur mengenai masalah peranata mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi atau juga dikenal dengan sebutan sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi. Mengacu pada ketentuan perundang-undang sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui badan peradilan atau pengadilan. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam undang-undang ini, penyelesaian sengketa didasarkan pada ketentuan pasal 12. Pasal 12 ini memungkinkan dilakukan upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran rahasia dagang oleh pihak ketiga yang tidak berhak. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada undang-undang ini, ketentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dirumuskan pada pasal 47, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan atau pelaku usaha distributor menolak atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk mengugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Dengan cara mengajukan gugatan kepada badan bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen. Meskipun demikian, hal putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup kuat untuk memberikan shock terapi bagi para pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal 30 undang-undang ini, sengketa yang timbul di bidang lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan diatur pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau dengan menggunakan jasa lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat. 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Berdasarkan undang-undang ini, sengketa pajak diselesaikan oleh badan khusus, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Sengketa pajak yang dapat diselesaikan BPSP ini adalah banding terhadap putusan pejabat pajak dan gugatan terhadap pelaksana penagih pajak. Putusan BPSP bersifat final dan mengikat. Memperhatikan secara seksama pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan Indonesia diklasifikasikan pada dua bentuk. Mengenai adanya BPSK ini, bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK, yaitu pengaturan secara umum dan pengaturan secara khusus. Pengaturan secara umum adalah apabila undang-undang tersebut hanya merumuskan atau mengatur mengenai kebolehan untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan atau tanpa menyebutkan secara khusus bentuk-bentuk peranata alternatif penyelesaian sengketa. Adapun pengaturan secara khusus adalah apabila undang-undang tersebut menyebutkan suatu bentuk atau mekanisme tertentu dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait dengan bentuk pengaturan alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Maka terdapat dua model alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam undang-undang, yaitu model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga, dan model penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mekanisme menggunakan pelayanan jasa atau badan tertentu yang ditentukan undang-undang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan atas pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum ditandai dengan perumusan mengenai bentuk-bentuk peranata alternatif penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, adanya pengaturan yang bersifat khusus ditandai adanya suatu mekanisme tertentu, yaitu penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang ditetapkan undang-undang dengan merujuk pada pengaturannya yang
yang bersifat umum dan khusus. Maka model alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan di Indonesia juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga, dan penyelesaian sengketa melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang telah disebutkan dan ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian untuk saran. Pada realitanya, dalam pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum positif di Indonesia, banyak aturan perundang-undangan yang tak berjalan dengan baik sesuai ketentuannya. Seringkali banyak pihak yang terlibat dalam suatu sengketa tidak mematuhi pengaturan alternatif penyelesaian sengketa. Maka diharapkan perlu adanya suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang membahas tentang sanksi bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa yang tidak mematuhi pengaturan dalam alternatif penyelesaian sengketa. Untuk para pihak-pihak yang berkepentingan, langkah ke depannya sebaiknya pengadilan negeri dengan tegas menolak atau turut campur tangan dalam suatu sengketa yang di dalamnya tercantum klausula arbitrase oleh bani dan dalam peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hendaknya dipegang teguh oleh para hakim, advokat atau kuasa hukum, notaris dan juga pihak yang bersengketa demi terciptanya suatu kondisi yang kita hendaki bersama. Banyak sekali kekurangan dalam pengerjaan tugas kelompok kami, maka dari itu sumbang, saran, dan kritik senantiasa kami harapkan dari rekan-rekan atau dari pembaca, dari penyimak, sehingga kami bisa menyempurnakan tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.